Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang indikator kesehatan dan hipotesis. Baik, sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Ariel Tegang. Saya Irma Dina Meta. Saya Lady Mata. Saya Justina Letina Malo. Saya Juli Masinas. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang indikator kesehatan. Indikator kesehatan adalah karakteristik populasi yang dapat diukur dan digunakan oleh peneliti sebagai bukti pendukung untuk menggambarkan kesehatan sesuatu populasi. Yang berikut adapun ciri-ciri indikator kesehatan. Yang pertama adalah valid. Suatu indikator dikatakan valid bila indikator tersebut benar-benar mengukur sesuatu yang harus diukur. Yang kedua ada reliable. Ini berarti indikator tersebut itu bila digunakan pada waktu dan keadaan yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Dan yang berikut ada spesifik. Indikator yang spesifik akan mengalami perubahan hanya pada fenomena yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada sensitif, berarti indikator tersebut harus peka terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya proporsi, rate, dan rasio. Yang pertama itu proporsi. Proporsi adalah persentase di antara jumlah keseluruhan kejadian dari suatu seri data yang muncul dalam kategori atau subgrup dari seri data atau jumlah orang atau dengan sifat kumulatif tertentu dibandingkan dengan sejumlah populasi seluruhnya. Dengan rumus P sama dengan X bagi Y kali K. Keterangan X adalah jumlah kejadian penderita yang timbul dalam suatu kategori atau subgrup tertentu dari suatu kelompok yang lebih besar. Y adalah jumlah keseluruhan dari kejadian atau penduduk yang muncul pada semua kategori dari suatu seri data tertentu. K selalu sama dengan 100. Yang kedua itu rate. Rate adalah angka yang menyatakan hubungan atau relation jumlah berapa kali atau frekuensi suatu kejadian atau penyakit tertentu itu terjadi di antara sejumlah orang yang mempunyai peluang terekspos dalam suatu waktu tertentu atau perbandingan suatu peristiwa dengan populasi yang mempunyai risiko berkaitan dengan peristiwa yang dimaksud. Dengan rumus R sama dengan K bagi Y kali K. Keterangan X adalah jumlah orang di dalam kelompok masyarakat tertentu atau berdasarkan waktu, tempat, atau orang yang jatuh sakit oleh karena suatu sebab tertentu selama periode waktu tertentu. Y, bagian populasi yang secara potensial atau susceptible dalam terkena penyakit. K, 100%, 1000%, atau per 100.000. Yang ketiga, rasio. Rasio adalah suatu pernyataan frekuensi dari timbulnya suatu kejadian dibandingkan dengan kejadian yang lain, dengan rumus R sama dengan X bagi Y. Keterangan X adalah jumlah kejadian, orang, dan lain-lain yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri tertentu. Y adalah jumlah kejadian, orang, dan lain-lain yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri tertentu, namun ciri tersebut berbeda dengan ciri-ciri kelompok X. Angka kesakitan merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan ialah jumlah kejadian penyakit suatu wilayah yang per 1000 penduduk yang bisa terkena penyakit. Dan angka kematian adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematian di suatu wilayah atau populasi dalam konteks kesehatan. Angka kematian dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kematian bayi, kematian anak, dan kematian balita. Nilai relatif. Yang pertama nilai absolut, yaitu mengukur dengan mengacu ke suatu nilai standar pasti atau acuan. Nilai absolut statistik mengacu pada dua konsep yang berbeda dalam analisa data. Nilai absolut menghitung beberapa banyak nilai tertentu muncul dalam rangkaian data spesifik. Yang kedua, relatif.
yaitu menghitung proporsi beberapa kali mulai tertentu muncul dalam rangkaian data spesifik yang dinyatakan sebagai perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dalam jumlah total. Pengertian hipotesis. Hipotesis yang berhubungan dengan indikator kesehatan adalah proposisi yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan kesehatan. Dalam beberapa penelitian, hipotesis ini dikaji melalui pengujian kolerasi antara indikator kesehatan dengan variabel lain yang relevan, seperti perilaku kerja, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi. Yang berikut adalah fungsi hipotesis. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, berfungsi sebagai jawaban atau kesimpulan sementara atas suatu masalah. Yang kedua, mengarahkan penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data. Yang ketiga, memperjelas keadaan yang tadinya masih terlihat samar. Yang keempat, membantu memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi. Yang berikut adalah ciri-ciri hipotesis. Dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, menyatakan hubungan antar variabel. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Yang ketiga, dapat menjelaskan fakta. Yang keempat, dapat diuji. Yang kelima, berkaitan dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam, sederhana dan dibatasi. Yang berikut adalah jenis-jenis hipotesis. Dibagi menjadi 2, yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis ini merupakan dugaan yang akan diujikan kebenarannya. Hipotesis nol disebut juga hipotesis nihil atau hipotesis statistik karena menggunakan perhitungan statistik. Kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif disebut juga dengan hipotesis kerja, yakni sebuah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis ini umumnya berupa pernyataan bahwa parameter suatu populasi memiliki nilai yang berbeda dan pernyataan hipotesis nol. Demikian video dari kami, terima kasih.